Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kafalah. Kafalah secara etimologi yaitu jaminan, beban, dan penanggungan. Sedangkan secara terminologi, kafalah yaitu menggabungkan dua beban atau tanggungan dalam permintaan dan utang. Jadi pengertian dari kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan penanggung atau kafil kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Kemudian dasar hukum kafalah. Dasar hukum kafalah itu ada dua, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum kafalah menurut Al-Quran, dalam Quran surah Yusuf ayat 66, di mana yang artinya Yakub berkata, "Aku sekali-sekali tidak akan melepaskannya atau pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan kembali kepadaku." Dasar hukum kafalah menurut hadis, yang artinya yaitu telah ditetapkan pada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah SAW bertanya apakah ia mempunyai hutang. Sahabat menjawab tidak, maka beliau mensolatkannya. Kemudian dihadapkan lagi pada jenazah lain. Rasulullah pun bertanya apakah ia mempunyai hutang. Sahabat menjawab ya. Rasulullah berkata, solatkanlah temanmu itu. Beliau sendiri tidak mau mensolatkannya. Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin utangnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dalam Salamah bin Aqwa. Kemudian bagian C, rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, damin atau kafil, yaitu penjamin. Syaratnya yang pertama, balik dan berakal sehat, dan yang kedua, berhak penuh untuk membelanjakan hartanya dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Dalam hal ini, ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan. Karena dalam akad ini, kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan. Yang kedua, makfulahu atau orang yang berpiutang. Syaratnya, yang pertama berakal sehat, dan yang kedua, makfulahu harus dikenali oleh kafil atau penjamin guna meyakinkan pertanggung jawabannya. Dan yang ketiga, makfulahu harus menghadiri majelis akad. Dan yang ketiga, makful anhu atau orang yang berhutang. Syaratnya yang pertama, sanggup menyerahkan piutang kepada penjamin, baik dilakukan oleh diri sendiri ataupun orang yang mewakili. Dan yang kedua, makful anhu juga harus dikenali oleh penjamin. Dan yang terakhir, makful bihi atau objek jaminan utang. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Contohnya, menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, dan menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal tertanggung juga harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas. Kemudian bagian D, macam-macam kafalah. Kafalah berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, kafalah bilwaji atau dikenal dengan jiwa, kafalah jiwa, yaitu adanya keharusan yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan atau makfulah. Yang kedua, kafalah dengan harta, yaitu
kewajiban yang harus ditunaikan oleh damin atau kafil dengan pembayaran berupa harta. Kemudian kafalah menurut para ulama terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kafalah bil mal, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Bentuk kafalah ini merupakan yang paling luas digunakan oleh bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan atau fee tertentu. Yang kedua, kafalah bin nafs, yaitu akad yang menjamin atas diri atau nama baik seseorang. Contohnya seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan atau pemuka masyarakat gitulah. Nah, walaupun bank tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap toko tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Yang ketiga, kafalah bit taslim. Jenis kafalah ini dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada saat masa sewa berakhir. Jenis jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dengan melakukan kerjasama perusahaan atau leasing company, dan jenis pembayaran ini dapat berupa deposit atau tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasa atau fee kepada nasabah tersebut. Dan yang terakhir, kafalah munjazah, yaitu jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah ini adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bond atau jaminan prestasi. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kafalah. Pelaksanaan kafalah ada dalam 3 bentuk. Yang pertama itu munjaz, adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang. Lalu yang kedua itu mu'alak, adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, jika kamu berikan utang pada si A, maka saya akan membayarnya. Yang ketiga itu mu'akad atau taukid, adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, bila ditagih pada bulan Ramadan, maka aku yang menanggung pembayaran utangmu. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana berakhirnya akad kafalah. Yang pertama itu hutang atau hak wajib terlunasi, baik dari yang berhutang, al-matmun anhu, atau penjamin domin atau orang lain. Yang kedua itu pemanfaat dari pemilik piutang atas hutang orang yang dijamin dan dari penjaminnya. Yang ketiga, apabila penjamin kafil berdamai dengan pemilik hak wajib atau makful lahu dari hutang dengan kompensasi tertentu. Yang empat itu pengalihan hutang dari kafil kepada orang lain dengan benar atau pengalihan hutang oleh pihak hutang kepada orang lain dengan benar. Yang kelima itu apabila ada penggagalan hutang yang dijamin atau gugur dengan sebab hilangnya tanggung jawab pemilik hutang, maka tanggung jawab penjamin juga hilang. Yang keenam itu hilangnya harta tertentu yang dikafalah atau barang yang dijadikan jaminan hancur bukan karena perbuatan manusia. Yang ketujuh itu pemilik piutang wafat dan seluruh harta warisnya menjadi hak orang yang berhutang, maka kafil lepas dari kafalanya. Yang ke-8 itu apabila kafil melunasi hutang dan pemilik hutang memiliki piutang pada kafil dengan nominal yang sama dengan hutangnya, sehingga selesailah kafalah hal itu. Kafalah an-nafsi berakhir apabila kafil telah menyerahkan yang dijamin kepada yang menuntutnya di tempat yang mampu digapai oleh penuntut untuk menghadirkannya di persidangan. Yang ke-10,
Kematian kafil mengakhiri akad kafalah apabila tidak ada kecerobohan atau sikap tidak benar. Yang ke-11 itu dalam kafalah an-nafsi, kematian orang yang dijamin menghilangkan kafalahnya, karena kafil hanya diharuskan menghadirkan yang dijamin dan itu tidak mungkin dengan kematiannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.